Assalamualaikum. Contoh babu mungkin baru dapat arisan, jadi ya. Iya, terang ibu tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada saudara kami Nusirwan dan Nadinda Fitri sekeluarga besar yang insya Allah hajat beliau bersama Manda Arifai diijabah oleh Allah melalui doa dan pembacaan Yasin kita malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, izinkan kami untuk melengkapi acara malam ini, di mana ada dua acara yang kita hajatkan oleh ahli rumah. Pertama, sedekah atau syukuran menempati rumah baru dan keberangkatan ibadah umroh Manda Arifai insya Allah tanggal 31 Agustus nanti akan berangkat dari Kabupaten Musirawas Utara menuju Batam dan langsung terbang ke Jeddah. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, Ajak Kak Jul. ibu-ibu, Ajak Kak Jul pulang. Bu, bisa beri saya waktu dikit Bu ya, 10 menit baik. Sudah itu lantaklah cerita sampai tengah malam. Karena saya tahu ibu-ibu ini kalau kumpul karena ketemu nih rindu lah, lama tidak ketemu dengan ganti lama bercerita kalau laki kawan apa kabar. Nah, adab lah, adab lah. Sawit lah panen aku belum. Itu dicerita kalau atau hari ini kesempatan silaturahim, kesempatan namanya pada malam ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan menyampaikan ada mana di Nusirwan. Nah, ada 4 tingkatan nikmat yang menurut Allah sangat berbeda dengan tingkatan nikmat menurut penilaian manusia. Nah, ini ada bedanya Bu. Kalau menurut tingkatan nikmat sesuai dengan ukuran manusia, yang paling pade, paling mantap nikmat itu adalah nikmat harta. Benar Bu? Bu, sebab ngapa? Karena nikmat harta ini manusia itu menjadi berharga, menjadi hebat, berwibawa, cakapnya didengar orang kalau retonya banyak. Benar Bu? Kau ada singkong keluarga kita jadi wakil ketua anggota DPR. Lapor dulu kawan. Sebelum beliau jadi dengan lah sudah jadi kok lain status beliau. Keluarga Mang Bidin kok ketika beliau lah jadi wakil ketua DPR, kalau konangan kemana baik kapan ditanya, kamu kenal enggak dengan anggota DPR? Yang mana tuh? Yang wakil ketua 2 tuh dah. Dari partai PAN namanya Bidin Pos. Kamu kenal kami di Munataran Bidin Pos, Pak? Pasti jawabannya bedulu ada bedulu, ada ukuran aturan apa namanya urutan harta keluarga beda. Pasti dia ngomong mamangku, waku, omku, tetanggoku, sanenek, minimal sekampung. Benar Bu? Kalau kita saro, halo, kalau kita saro, jangankan orang lain nak ngaku kita berdulur. Adik-beradik kita ni yang tak galak ngaku gitu dulu. Kapan ditanya orang siapa kok? Padahal gua beradik, ni berdua tu lah. Kata so kakak, dah tahu orang mana aku datang dari jauh. Tak peduli. Ya Bu? Tapi kalau menurut Allah, harta inilah nikmat yang terendah dalam pandangan Allah. Apa itu Bapak? Rumah, jabatan, kebun, peternakan, seluruh yang ada ini dalam bentuk harta menurut Allah itu nikmat terendah. Ngapa? Karena kaget di akhirat Pak, pertanyaan yang paling berat itu adalah orang yang paling banyak hartanya. Semakin banyak harta, semakin berat pertanyaan.
Mang Bidin sebelum jadi anggota DPR agak dikit pertanyaannya. Kapanlah jadi 5 tahun kau berat? Saya pernah ngatur Mang Bidin dengan bupati saya. Waktu saya jadi wakil bupati Pak. Awang ngatur dengan bupati, Pak Bupati. Kita baru kemarin sudah dilantik. Perlu diketahui. Tugas kita 5 tahun cuma kan loh. Tapi tanggung jawab kita di akhirat nanti, bupati akan ditanya di padang mahsyar, itu bisa jadi 500 tahun. Kata bupati, ala kelamun Pak Ustaz. Wakil bupati berapa lama? Wakil bupati 250 tahun. Ngapa separuh? Karena tak mutus makan habis tanda tangan kawan, aku nih mau jahe. Nah, wakil ketua 3 ini mungkin sekitar 150 tahun Pak. Yang 500 itu ketua DPR. Wakil ketua 1 250, nah bawa aku 150 tahun. Nah, kita kan konyol-konyol Bidin. Ngapa ibu? Age rumah di Indo Nusirwan ini Indo. Age ditanya nih. Pertanyaannya 2. Kau dapat rumah itu dari mana? Kemudian setelah kau buat, kau gunakan untuk apa? 2 Pak ditanya. Kapan misalnya dapat, ya Allah aku dapat rumah itu dari hasil usaha halal aku punya usaha yang halal, gaji yang halal. Bagus. Tapi kau gunakan untuk apa rumah itu? Pernah didengarkan ngaji di dalamnya? Tidak pernah ya Allah. Sholat 5 waktu di situ? Jarang ya Allah. Terus ada kamar kosong seko, kapan biduan diundang, tapi tutup terlalu di rumah di kamar aku tuh lagu siapa? Aku macet tuh. Jadi halal pangkalnya bagus, ketika ujungnya macet ditanya 2. Kalau kita tak Pak Harto ibu minta maaf, tak ada pertanyaan. Batu dipanggil malaikat, sini kau. Kapan dia tengok? Ada mobil? Ada. Motor? Ngojek. Rumah? Kontrak ya Allah. Itu pun yang paling murah, di sebelah kuburan pula. Itu ada 4. Murah. Usaha kamu apa? Biasa-biasa ya, kadang makan kadang tidak. Haji malaikat sebelah nila nanyo nyelup suruhlah masuk juga. Ada nak ditanya, apa nak ditanya? Nanti ibu ditanya kalau kita nih, ibu yang punya HP ditanya HP itu datang dari mana, digunakan untuk apa? Apa masuk TikTok terus setiap hari terbuka aurat? Ibu, hati-hati gunakan HP ini, Pak. Ini bisa menghasilkan pahala, bisa menghasilkan dosa. Kalau setiap hari kita offload seluruh pekerjaan kita yang mengandung dosa, kita mati Bu. Setiap hari kita ditonton orang, pahalanya tetap, dosanya tetap ngalir. Maka orang yang berharta banyak itu menurut Allah adalah nikmat yang terendah menurut Allah. Apa tingkatan yang ke atas lagi Bu, di atas harta Pak? Yaitu nikmat sehat. Nah, jadi kalau Allah itu yang ukuran harta itu Pak apa? Nikmat sehat. Ibu apa guna rumah elok macam itu, mobil mahal, keto banyak, kalau penyakitan. Saya nanya Pak, Bapak nak banyak harta, nak sehat? Hah? Gak yang bagus dua-dua ibu, harta banyak, badan sehat. Nah cuman kadang-kadang jarang bertemu. Ada orang yang harta banyak, tapi penyakitnya 6. Asam B3, asam urat, asam lambung, asam jantung. Paru-paru lagi kena setengah. Apa gunanya Bu? Tapi itulah keadilan Tuhan. Orang harta banyak, karena penyakit juga banyak. Ada yang harta dadok, sehatnya. Nah kalau yang model-model kita nih Bu, nah macam kita nih Pak, woi sehat nih mahalnya Pak. Ada orang yang sanggup jual tanah banyak Pak, gara-gara nak masang ring di jantung satu. Ada yang sanggup nguras rekening, cuman hanya nak minta gula darahnya turun. Nah kalau kita nih Pak, alhamdulillah diperiksa Pak, gula dak, kolesterol dak, jantung dak, lambung dak. Walaupun harta agak dak banyak Pak, asal yang itu sehat, wah luar biasa. Dak do guna kalau harta banyak, badan penyakitan. Saya ada satu kali Pak, berangkat kondangan. Cuman aku dak nyebut orang linggau sini lah. Lagi aku nyebut orang tuh, ada tetangga kamu di situ, kamu ngadu di situ mati Bu. Kapan masuk kondangan tuh Pak, badan besar tinggi itu duduk situ. Aku batan duduk di depan. Begitu dia masuk turun dari mobil mahal, mobil di atas 1 miliar. Kapan tengok badan kok gede tinggi. Wah, begitu dia tegak depan aku tuh, dia nanya, apa kabar Mang? Alhamdulillah inaya. Biasalah Ustaz, kadang sehat, kadang sakit. Dia nanya saya, kawan apa kabar? Alhamdulillah Mang, juga sehat nian. Wah, lemak nian kawan inaya. Dalam hati gue mak dia daripada aku turun dari mobil.
Begitu salaman orang nyambut dia tuh Pak, aku dengarnya orang manggil, apa kabar Mang, apa kabar Pak, apa kabar Wak, apa kabar Bos, apa kabar Nat. Wah ilah banyak dulu bapak itu. Tapi begitu nak makan Pak, ya biasanya kalau makan kan orang itu dulu suruh depan. Nah kebetulan saya ceramah, nah biasa penceramah duluan makan. Tinggal penceramah lagi nak tahu diri, kapan ada lebih tua maju lah dikit. Nah karena bapaknya agak tua dari saya, dia terhormat, saya suruh dia duluan. Ustaz duluan letak, ngambil berkat. Dah usah Pak, aku nak minta berkat kamu tuh. Aku nak nengok di belakang dia tuh makan apa seorang sekayu rayu ini. Begitu tersaji itu Pak, terbuka bos nasi itu, ngambil nasi dikitnya. Kapan tengok ini apa Ustaz? Ini Pak, kau tengok ini rendang ini. Daging apa lah Pak Ustaz? Jika mendak dua, mendak sapi kerbau, men harimau dak kemukit. Ayah aku dah baca ini yang makannya ngapo? Kolesterol aku lah 400. Dak dimakan nih, masih kosong nasi kan? Sebelah ada sop. Kapan ditanya, ini apa ini? Ini sopnya. Mendak sop apa pinang itu? Apa kata dia? Lebih kuat lah eko. Dak baca pula makan ini ngapo? Lo kolesterol tadi. Sebelah kiri lah dua pula pecal. Kan ada apa tuh? Gado-gado tuh. Lah dak baca pula makan gado-gado. Lah kena asam urat. Di ujung itu ada sambal, ada pacak makan sambal, lambung tinggi kena menceret. Dalam hatiku nak mati wak bo. Belum mati lah mati. Dia nengok meja apa bu, nengok apa tu? Piring aku tu. Lah, aku dah kata sakit. Saya sampai hari ini alhamdulillah cuman sakit saya itu cuma apa? Cuma darah rendah baik. Kau jakit lain dah Pak. Kena enjoy-enjoyan, walaupun sedang nyabat kuda belum mikir-mikirnya, penting bagawi. Karena terpikir kalau macam nak pikir proyek dapat apa tidak, nak pening kepala. Nah, begitu dia nengok piring aku makan tuh, wah caca minaya, kawan makan kalau iyo mang tu. Apa kata masalah? Dah do mang tu. Oi inaya, subhanallah, lah kebahagia kamu. Makanya Pak saya punya istilah, ada orang yang kaya memiliki, tapi miskin menikmati. Ada juga orang yang miskin memiliki tapi kaya menikmati. Nah, macam-macam gitu nih lah Pak. Kapan kondangan itu kesempatan perbaikan gizi. Sebelum kondangan darah 90, kapan balik 110 normal. Ngapo? Lah dimakan kalau dilentak. Itu makan di sederhana berapa puluh ribu tuh. Ngasih amplop cuma 2.000 balik kawan. Tapi bukan di sini bukan. Alhamdulillah sehat Pak. Bu, aku nak nanya ibu. Ibu yang cantik-cantik ini punya suami yang berduit tapi penyakitan, atau dia sehat agak dikit duitnya? Mau yang mana? Sehat punya duit. Oh ibu, yang bagus kendak ibu tuh duit banyak, badan sehat, ya dah. Tapi tak pelit pula suami itu. Duit banyak pelit, nak mati pula gitu. Tapi ibu misalnya duit kamu banyak, laki kamu penyakitan. Awak masih muda, duit banyak. Rumah bagus, mobil banyak, tapi suami sudah kena hampir 2 bulan kena 2 truk, bukan setruk lagi, 2 truk. Ibu tahu tak 2 truk? Kalau setruk tuh itu yang paling kena badan baik. Kapan 2 truk teko lidahnya kena. Yang setruk tuh, Bapak kalau ada orang nengok orang yang kena stroke tuh, misalnya kita besok di rumah dia, assalamualaikum, kapan dia bilang, waalaikumsalam, apa kabar bang? Baik, biarlah. Itu stroke tuh. Nah kapan dia sambil gemetar lidahnya, apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar bang? Hai, waalaikumsalam. Itu 2 truk. Ibu, kamu punya laki masih muda, laki kena 2 truk. Ibu petang-petang bebedak, pencelak, peming-up, pakai seringkeng, apa dulu? Ayo yang tu lah, yang tu. Sebenarnya ibu apa? Udah nyebutnya baik. Ibu lama kayak setu, lama kilat galo, semuko kabang bebe, kok abang molo. Kapan bakal lagi ya sedo tahun kena udah 2 bulan kena 2 truk. Duduk bakal lagi. Apa kabar Pak Sianu? Hai, alhamdulillah. Nak makan sate dah, lero. Mereka kata lagi, ibu kan kalau ujung-ujung misik, kalau 2 bulan udah seleko dah Pak Sianu. Apa kata lagi? Aku dah lagi. Pasti ibu kau kata, apa kata ibu? Mati lah kau. Kau lah belum mati, kau lah mati duluan.
Jadi pokoknya kita lebih baik badan sehat daripada bersakitan. Ya Bu. Ibu juga sama. Bu, jaga kondisi badan baik-baik. Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus. Karena laki kok tak galak nyengok bini penyakit hati. Paham? Lagi kapan ditimbang so badan ibu 120 kilo. Kapan terduduk di meja tenau coba ya Allah jelaki orang ngepukul kas ni kau. Yang nak kemana-kemana kau lah nak gemuk punai coba nak. Laki itu senang ni kau gemuk punai coba. Dikulik pade, dibutampa deh, dicepak matul. Alhamdulillah, kemana-kemana kau lah. Jangan terlalu gemuk, jangan kurus kau. Kapan ibu terlalu kurus, macet pula. Oh, mana yang baju koneng? Ditiup angin dikit, lalu. Oh, mana yang baju koneng? Betul ya Allah. Oh, kita halal lagi bibi mulai layang ke angin. Alhamdulillah badan kita sehat. Wow. Sudah nikmat atau wado, badan sehat, pucuknya ada lagi. Apa itu? Rukun rumah tangga. Makanya di Indonesia, di Taiwan, Umaydo ini harus dibarengi dengan kerukunan rumah yang baik. Mak mano ibu rumah pade, beasi kalau retok setiap hari, tidak akan nyaman rumah yang bagus. Walaupun kamar pribadi 1 kali 8 meter, 1 kali 8 itu gede ya, anak 2 kali 2 kamar juga ya. Rumah pakai granit pak. Ayo pat nonton. AC kuding, Ayo pat nonton. batu beka, spring bed kok bukan main. Sekali duduk 5 kali mantul. Itu 50 juta harganya. Di spring bed itu ini ada terduduk kita celup di situ laut hilang. Apalagi yang pakai kapuk laut lepas api ngake. Nah yang spring bed begini kan 5 kali mantul. Itu 50 juta. Kamar luas, rumah lo pakai satpam lagi di depan. Spring bed mahal, dingin situasi dalam kamar, tapi tidur tiap hari tidak pernah berhadapan. Laki ngadap kulu, bini ngadap kilir. Kapan terdekat, tak usah dekat. Anak 2 bulan aja dulu, sapu tahan. Sapo dua. Ibu yang tahan, kami lanang letak pala. Tidak kuat, makan juga samu, tersaji makan tapi Bukan tidak ibu di urus. situ, bukan Pakaian tinggal bersih tapi tidak pernah tahu dengan istri. Pergi balik tidak saling urus. Saya yakin Pak, seminggu tidak tahan rumah yang elok ditempati kalau rumah tangga tidak rukun. Biasanya kalau DR. Maka rumah tangga rukun itu harus diciptakan dengan seluruh kemampuan yang ada supaya nikmat ini bisa terasa luar biasanya ini. Nah, sudah pajak banyak-banyak. Di atas lagi apa? Nah inilah yang nikmat paling tinggi. Harta, badan sehat, kemudian rumah tangga rukun, anak-anak soleh. Yang keempat apa Pak? Disitulah hiasan seluruh nikmat yang ada adalah nikmat iman dan ketakwaan. Makanya malam ini kita syukuran Mang Rifai nak berangkat umroh. Sebenarnya tua-tuanya galau, mengumpak ego. Sebenarnya lalamuannya nak berangkat umroh, cuma nak ke ujungnya nak umroh. Dia nak sempat dan kebetulan ibu bapak beliau ini berangkat bersama travel saya. Karena saya habis dari jabatan wakil bupati tidak lagi, saya tinggal di Muratara lebih banyak Pak. Sabtu Minggu tuh kalau ada sempat balik ke Rupit, kalau tidak tetap di Muratara. Apa tugas saya? Ya, sambil nyingok-nyingok Mamang Didin ke pegawai kalau dia digawak-gawak aku manakan matae. Sudah itu yang kedua saya sering ceramah ke Jambi. Jadi kalau balik malam itu balik ke Rupit dekat. Yang kedua saya ngurus umroh ini. Saya berangkat nanti insya Allah lebih kurang 26 orang. Berangkatnya dari Jambi, dari Muratara ke Jambi 4 jam. Kemudian nanti Jambi terbang hari itulah ke Batam, Batam langsung terbang jam 11-nya ke Jeddah. Kata orang kenapa tidak lewat Lubuk Linggau? Memang lewat Lubuk Linggau bisa Pak, tapi lewat Lubuk Linggau itu biasanya tidak bisa sejalur dengan jam yang berangkat ke Jeddah. Jadi kalau lewat Linggau lah pasti balik dan perginya itu, pergi dan pulangnya itu pasti nginap dulu di hotel dekat bandara. Nah itu biasanya jamaah banyak tidak mau. Yang kedua kelemahan lewat Linggau ini kapan balik Pak? Koper itu ditimbang harus 20 kilo. Lewat situ nanti akan ditimbang sampai 75.000 per kilo, termasuk air zam-zam. Nah kalau lewat Batam, lewat Jambi tidak dihitung. Koper beranak 2 ini tidak dihitung. Nah itu pula kelebihannya. Nah, jadi kami lewat di sana karena ada jamaah Jambi situ tanggal 31 berangkat. Dan insya Allah
Akomodasi hotelnya pun sekarang sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi dan itu tidak boleh jauh dari perantaraan Masjidil Haram dan Masjidil Masjid Nabawi. Dan insyaallah Mamang Rifa ini ya kalaulah sudah dititip macam itu agak nak di settingnya biar dia sekamar dengan saya. Dan biasanya Bu kalau lewat bersama dengan saya ini kadang-kadang ada kelebihannya. Jamaah ini saya suruh ngambil kalau ada bekas-bekas aqua yang bekas minum itu nanti tidak usah dibuang, saya bilang nanti air zam-zam ambil di dalam masjid, diajak tawaf, dibuat nama setiap nama anak atau keponakan, nanti balik ke rumah diminum dan dimandikan. Dan itu banyak sekali keberkahannya air zam-zam itu ketika dijajak tawaf dan langsung dirupiahkan saya sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, kepada Mang Rifai bahwa keberangkatan beliau nanti akan dilaksanakan 12 hari. Nah kenapa Pak kita harus ada umroh minimal haji? Kalau tidak bisa haji minimal umroh. Nah sekarang nih ibu-ibu, kalau ibu dalam usia muda seperti di depan sini nak berangkat haji, nak haji kan? Yo. Nah kalau ibu nyetor hari ini lewat Linggau itu berangkatnya 2048, itu Muratara. Kalau Linggau mungkin bisa jadi 49 atau 450. Kalau di Merangin Pak, di Kabupaten Merangin itu sampai hampir 40 tahun baru berangkat. Nah kalau terjadi peraturan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi dengan kondisi haji kemarin yang bermasalah, kabarnya kuota haji Indonesia itu akan dikurangi 50%. Kalau sampai dikurangi 50% ini terjadi, berarti yang 20 tahun bisa naik 40 tahun lagi baru berangkat. Bu, kalau ibu berangkat nyetor umroh besok umur 60 tahun nyetor haji, berangkat di 30 tahun, kira-kira berangkat apa tidak? Berangkat juga cuma dua. Apa berangkat naik ambulan ke kuburan, atau memang berangkat tapi kencing berak di situlah. Nah maka ibu kita ini banyak orang mau ingin umroh ziarah ke tanah suci itu lewat perjalanan umroh. Kalau orang bilang Ustaz, umroh itu bukan main Pak, kita harus mengeluarkan uang yang banyak, kemudian tenaga yang cukup, meninggalkan keluarga, meninggalkan usaha, semuanya perjuangan jihad fisabilillah di situ. Tapi inilah sesuatu yang kita ingin agar umur yang kita miliki ini ada bernilai ketakwaan yang akan kita bawa balik mati. Karena harta itu maaf Bapak, yang kita bawa cuma 3 lembar kain putih, semuanya tinggal. Kesehatan kita kapan kita mati habis galau, seluruh yang sehat itu mati galau. Rumah tangga kita Bapak, kita mati istri tinggal, istri mati suami tinggal, anak-anak meratap saja tidak bisa ikut. Tapi ketika amalan soleh kita yang ada sisa umur yang ada kita gunakan beramal, yang inilah yang akan membela kita di akhirat yang akan datang. Makanya ibu-ibu kita disarankan oleh guru fikih kita, Pak kalau Bapak sholat di masjid, di saat kita sholat tahiyatul masjid di sajadah pas di depan saya, kita seharusnya Bapak untuk sholat yang lain harus diganti ke tempat yang lain. Kan gitu Pak. Kalau kita sholat berjamaah di belakang imam pas di kiri imam, paling bagusnya waktu kita untuk sholat ba'dah atau qobliyah sholat wajib itu kita cari tempat yang lain. Kenapa kita pergi kemana-mana minimal ada satu masjid yang kita singgahi? Karena seluruh yang kita singgahi untuk ibadah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak kalau Bapak beli baju batik, jangan dulu diajak joget dengan biduan Pak. Kalau beli baju batik, ajak sholat dulu, sholat Jumat minimal. Ngapa? Karena baju kita, celana kita yang kita pakai ibadah atau untuk maksiat, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa indahnya Pak Mandari Pak berangkat. Mungkin umur beliau 60 tahun ke atas, tapi ada 12 hari dari umur 60 tahun itu yang dia setiap hari kaki, badannya, tubuhnya, ruhnya, perasaannya, seluruh pengabdiannya 12 hari itu tertuju kepada Allah. Artinya Bapak, dua tanah suci itu kelak nanti di akhirat akan menjadi pertanggungjawaban, menjadi saksi bahwa orang ini tidak pantas diazab karena pernah menampak dua tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat saja Pak di Masjidil Haram itu satu kali dikali 100.000 kali di tempat yang lain,
Masjid Nabawi, 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali di tempat yang lain. Bagaimana kalau sampai 12 hari? Bagaimana tanah-tanah yang kita pijak itu semuanya akan menjadi saksi, akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ucapkan selamat kepada Mang Rifai dan keluarga yang ditinggalkan, mohon tetap didoakan. Jangan doa Mang Pak Ibai, doa rombongan. Kalau Mang Pak Ibai sehat, yang lain sakit gayo, nama cek pula kembali pecah. Nah, doakan kami rombongan, insya Allah beliau kami lakukan semaksimal mungkin. Dan Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, dengan kehadiran kita di sini, insya Allah semua hajat-hajat beliau dan keluarga anak-anak beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga nanti berpesan dengan Mang Fai, kalau ada doa-doa nanti, ya saya kan kadang biasa Ibu disuruh catat doanya Pak. Karena doa di tempat-tempat mustajab itu kadang-kadang kita berebut di Raudhah, berebut di Jen Ismail, berebut di Multazam itu. Kapan sudah sampai di daerah 3 itu Bapak biasanya berdesak-desak, tidak teringat lagi nak doa, ujung-ujung ucap kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka saya kadang jamaah saya suruh catat satu-satu. Apa yang nak dipinta, pinta habis-habisnya dengan Allah. Jika perlu curhat habisnya. Apa yang nak pinta di situ, karena merasa Allah itu dekat dengan orang-orang yang berada di tanah suci. Nah makanya biasanya kalau jamaah sepak di ujung doa itu saya suruh minta catat adalah mendoakan orang-orang yang mengantarkan kita ke tanah suci. Siapakah itu? Tak anak, tak kakak, tak adik. Yang kedua, jangan sampai lupa mendoakan orang yang datang ke rumahmu, yang mendoakan kamu berangkat seperti malam ini. Makanya kaget Mang Pai kalau berdoa, jangan sampai lupa lapis doa itu. Nah doa-doa ke yang datang ini supaya bisa haji, bisa umroh. Ngomong ke Mang Wo, ingat itu doa Mang Wo. Ingat buku protokol tadi, buku baju yasin, nah, berdoa, buku di depan, di belakang itu bilang ingat-ingat, ini mana ingat kailah. Pokoknya itu mana yang itu titip muka dengan beliau itu supaya didoakan di tanah suci. Insya Allah saya juga berdoa dalam pandangan saya ini ya Allah, mudah-mudahan mereka yang hadir mengantarkan Mang Fai nak berangkat umroh, insya Allah yang mendoakan beliau malam ini akan bisa umroh atau haji pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau tahu saja Ibu ada yang berminat nak berangkat umroh, bingung mikir travel, coba tes sekali-sekali ikut travel saya. Bisa karena lewat tinggal juga banyak jamaah yang ada, supaya nanti Bapak Ibu bisa merasakan artinya bagaimana ada hal-hal yang lebih. Karena memang nak berangkat umroh itu harus benar-benar tahu siapa pembimbingnya. Karena kaget lemak bertanya, kalau kita tak tahu lemak dia nunjuk, dan kapanpun setiap saat dia bisa memberikan hal-hal yang terbaik dalam perjalanan supaya duit habis, keluarga yang tinggal, usaha yang mungkin 12 hari itu kita serahkan kepada orang lain, itu tidak habis percuma saja, supaya nanti bermakna ibadahnya ada yang menyesuaikan syariat, dan doa-doanya tidak ada yang tertinggal dan bisa mengulang kembali ke tanah suci pada masa yang akan datang. Terima kasih, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang dihajatkan di Danusirwan insyaAllah, insyaAllah sehat, selamat, menempati rumah baru, rezeki tambah banyak. Mudah-mudahan insyaAllah rukun rumah tangga. Dan yang nak berangkat umroh, insya Allah pulang perginya selamat, sabar, kuat, dan insya Allah bisa dapatkan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, Mang Wo doain awak. kita sempurnakan acara malam ini dengan membaca doa. Terutama doa kita khusus untuk yang didoakan bagi yang meninggal dunia. Insya Allah kuburannya dijadikan rahmah bagi Allah, surga bagi mereka, dan insya Allah dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan yang bunda yang sedang sakit, insya Allah Allah akan angkat seluruh penyakit beliau dengan doa kita, dan insya Allah melalui air yang dimandikan atau diminum ini menjadi penyebab seluruh doa penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, adinda saya yang mendapat rumah baru juga sama, doa kita yang terbaik untuk mandari Pak juga insyaallah dekat umroh juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahyihim wa mayyitihim wa syahidihim wa ghaibihim wa qaribihim wa ba'idihim innaka ta'lamu masywahum wa taqallabahum. Allahumma ya Allah ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah yang mengantarkan kami hari ini bersama-sama sambil bersilaturahim memenuhi undangan besar, undangan keluarga besar Indah kami Nusirwan beserta keluarga dari Pahit. Dan karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bagi keluarga yang kami kirimkan Fatihahnya ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum wa akrim nuzulahum wa asib madkhalahum bi ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha mengangkat penyakit. Setiap penyakit yang kau timpakan adalah ujianmu ya Allah, dan kesembuhanmu juga adalah anugerahmu ya Allah untuk ibunda kami Fatimah binti Ana Mukhtar ya Allah. Allahumma ya Allah, Dinda kami Nusirwan menempati rumah baru ini ya Allah, jagalah dari segala kejahatan ya Allah, dari bahaya, jagalah mereka berdua ya Allah dari